Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami.
Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti, lalu kami mau berjuang. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata kita berada di dalam Yesus, kalau kita berkata kita ini milik Kristus, itu berarti kita sudah tidak punya pilihan yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu, melepaskan hidup kita dari segala keterikatan dengan segala sesuatu yang selama ini kita nikmati, yang selama ini kita miliki. Inilah yang firman Tuhan katakan sebagai hidup di dalam penyangkalan diri. Ya saudaraku, kita mau mengikut Kristus tetapi kita tidak mau mati untuk diri kita sendiri, artinya mati terhadap keinginan-keinginan diri kita, mati terhadap hawa nafsu diri kita, mati terhadap keinginan-keinginan daging kita. Itu artinya kita tidak mengikuti Yesus dengan standar kehidupan sebagai anak-anak Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan begini. Di dalam Galatia 5 ayat 24, firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau firman Tuhan berkata seperti ini, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah menyalibkan daging kita? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita ditanya apakah kita orang Kristen, kita berkata ya. Apakah kita orang percaya, kita berkata ya. Apakah kita ini anak Tuhan, kita berkata ya. Nah, standar hidup anak-anak Tuhan itu adalah hidupnya Kristus. Jadi kalau kita sudah tahu standar hidup kita itu hidupnya Kristus, maka cara hidup kita, gaya hidup kita, model hidup kita sudah tidak boleh lagi mengikuti cara hidup anak-anak dunia. Kita harus berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan, ada kalimat, ia telah menyalibkan daging. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar kita sudah menyalibkan daging kita? Telah menyalibkan artinya sudah menyalibkan, bukan belum, bukan nanti. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, kalau kita berkata kita ini ada di dalam Yesus, firman Tuhan juga berkata bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau orang yang sudah mati, saudaraku, ia sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Nah, firman Tuhan katakan kita telah mati. Ya memang bukan mati secara fisik, tetapi kematian kita itu adalah kematian terhadap keinginan-keinginan diri kita, kematian terhadap hawa nafsu diri kita. Kita harus mati dulu. Karena kalau kita tidak mau mati terhadap semua keinginan diri, terhadap semua hawa nafsu diri, kita tidak akan pernah bisa hidup sama seperti Kristus. Padahal kita tahu, firman Tuhan katakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dengan kata lain begini, kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Yesus, kalimat selanjutnya dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini kan harus kita perjuangkan.
Kenapa saya katakan harus kita perjuangkan? Karena sudah terlalu lama kita dididik oleh dunia ini dengan cara hidup yang salah. Sehingga setiap hari di dalam kehidupan kita, pikiran kita itu selalu dipenuhi dengan berbagai keinginan diri untuk hidup menikmati dunia ini, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mau mati terlebih dahulu, artinya kita tidak mau mematikan keinginan-keinginan diri, seperti yang firman Tuhan katakan, harus menyalibkan daging kita, maka kita tidak akan bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena Tuhan Yesus selama hidup dalam keadaannya sebagai manusia, tidak ada satupun keinginan dirinya untuk hidup menikmati dunia ini. Sama sekali, saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah memiliki keinginan apapun untuk hidup menikmati dunia ini. Sekalipun dunia ini dengan segala kemegahannya ditawarkan oleh iblis, tetapi Tuhan Yesus menolak tawaran itu dengan sangat tegas. Saat ini ketika kita hidup di dunia ini, kita juga ditawarkan berbagai tawaran-tawaran kehidupan yang bisa kita nikmati. Lalu pertanyaannya, apakah kita menolak atau kita menerima tawaran itu? Kalau kita masih menerima, itu membuktikan bahwa kita belum menyalibkan daging kita. Kita belum hidup di dalam penyangkalan diri, saudaraku. Jika demikian, bagaimana bisa kita hidup sama seperti Kristus telah hidup? Saya katakan tadi, Tuhan Yesus selama hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama seperti manusia. Saya ulang kalimat ini. Dalam keadaannya yang sama seperti manusia, artinya dalam keadaan yang sama seperti kita, seperti saya, seperti saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mengingini apapun yang ada di dunia ini untuk dinikmati. Tidak. Keinginan Tuhan Yesus itu hanya satu, yang Tuhan Yesus ungkapkan dengan kalimat, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu. Jadi semua yang Tuhan Yesus lakukan adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Dan cara hidup yang seperti inilah yang membuat Tuhan Yesus itu selalu hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Pada akhirnya Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan dengan kalimat, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah katakan, kita harus menyangkal diri, melepaskan diri dari segala keterikatan dengan apapun yang ada pada kita, dengan apapun yang kita miliki. Lalu kita tidak bersedia untuk melepaskan semuanya itu, maka kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Saudaraku, dengar baik. Kalau saya katakan kita harus melepaskan segala sesuatu, tidak boleh terikat dengan segala sesuatu, bukan berarti fasilitas hidup yang Tuhan percayakan kepada kita tidak boleh kita pakai atau tidak boleh kita nikmati. Saya sudah pernah katakan pada renungan sebelumnya, kita boleh mempergunakan setiap fasilitas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memiliki kendaraan seperti mobil ya bersama dengan keluarga, kalau ada waktu libur kita bisa jalan-jalan ya. Kita menikmati hidup dengan cara yang seperti itu, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga, supaya ketika kita menikmati kehidupan seperti liburan bersama keluarga, Tuhan juga bisa menikmati itu. Saudaraku, percayalah, Bapa di sorga juga senang melihat anak-anaknya senang. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, tidak boleh ada sesuatu yang mengikat hati kita, yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang mendua hati. Saudara perhatikan itu, firman Tuhan katakan kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Kita harus belajar hanya mengabdi kepada Tuhan saja, hidup takut akan Tuhan. Dan kita harus tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Jadi kita menjadi orang yang tidak bermilik.
Sebab apa yang ada pada kita, kita tahu semuanya itu milik Tuhan. Dan kalau kita mempergunakan semuanya itu, kita mempergunakannya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, kita mulai belajar untuk melepaskan keterikatan kita dengan apapun. Kenapa demikian saudaraku? Karena kalau kita membiarkan hati kita masih terikat dengan keinginan-keinginan diri, kita hidup mengikuti hawa nafsu diri, dapat dipastikan di dalam perjalanan hidup kita akan sering berbuat salah, kita akan sering berbuat dosa. Jadi mari kita jaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Supaya di dalam segala keadaan kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir, apa yang kita lakukan ini kudus di hadapan Tuhan atau tidak? Benar di hadapan Tuhan atau tidak? Melukai hati Tuhan atau tidak? Mengecewakan hati Allah Bapa di sorga atau tidak? Semua itu yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena kita harus ingat, dimanapun kita berada, kuasa kegelapan akan selalu berusaha untuk mencemari kehidupan kita, mencemari kesucian, kekudusan hidup kita dengan menawarkan berbagai keinginan diri yang bisa kita nikmati. Mari kita sadar ini sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan. Kami mau menyelipkan daging kami. Kami mau berjuang untuk hidup sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus telah hidup. Tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Biarlah kami hidup hanya memiliki satu keinginan. Hidup untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.